Shalom Selamat malam teman-teman. teman-teman. Ya, senang bisa ketemu lagi dalam acara yang ditunggu-tunggu setiap hari Senin, yaitu Menggali Alkitab atau kita sebut sebagai PA online bareng seri Alkitab. Iya, dan kita berdua, saya Yudo dan Dan sebelah saya sini. Roma. Iya, kita akan menjadi Host host dalam teman-teman acara. kalian. Oke. Iya, kita hari ini kita masuk dalam minggu ketiga ya Kak ya. Iya, Kita minggu membahas 3 Mei. tentang lahirnya gereja. Masih seputar lahirnya gereja ya, karena bulan Mei ini kita merayakan kenaikan Yesus. Setelah itu kita merayakan Pentakosta ya, hari yang ke-50 atau turunnya Roh Kudus yang baru kita peringati hari Minggu kemarin. Dan setelah Pentakosta, kalau zamannya Kisah Para Rasul apa yang terjadi? Nah, ini yang kita akan bahas nanti dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Iya. Nah, sekarang kita nggak berdua aja, Ya, karena pastinya. kita juga akan mengundang kedua guest kita yang akan menemani kita. Jessica. Kita akan segera invite untuk kedua teman kita ini. Ya, teman-teman yang baru pertama kali mengikuti atau mungkin sudah rutin mengikuti, sekali lagi kita menginfokan bahwa hari ini kita dalam acara Alkitab, yaitu PA online bareng, untuk membahas pasal-pasal yang terkenal, yang top, yang parikopnya populer di Alkitab kita dari sudut pandang yang baru, dari platform yang kekinian dan relevan bagi anak-anak muda. Ya, dan juga kita akan membahasnya menggunakan metodenya SABDA ya. SABDA itu ada simak, kemudian analisa, belajar, doa diskusi, dan juga yang terakhir aplikasi. Ya, ini Kak Yesio sudah kembali lagi. Bagaimana Kak? Halo. Bisa mendengar kami? Belum kelihatan juga ini Kak. Sudah coba 3 kali nih. Ya, nggak apa-apa ya. Tetap lanjut ya. Oke. Apa ya, Yes ya. Nanti kamu arsipnya lihat, pasti bisa lihat kita semua kok nanti rekamannya. Oke. Ya, oke, karena Yeskiel dan Jessica sudah bergabung, kita akan minta ya Yeskiel dan Jessica bisa memperkenalkan diri dulu secara singkat kita semua supaya nanti enak ngobrolnya. Silakan mungkin dari Jessica dulu. Baik, shalom semuanya. Puji Tuhan, Ya. saya diberi kesempatan buat ikut pendalaman Alkitab malam ini. Perkenalkan, nama saya Jessica Tan, bisa dipanggil Jessica. Saya masih duduk di bangku SMK kelas 1. Saya berdomisili di Pacet, Mojokerto, Jawa Timur, dan gereja saya juga di daerah Pacet, yaitu GSJ-PDI Priseba Pacet. Saya biasanya aktif di pelayanan, bisa musik, bisa multimedia, kadang juga worship leader juga bisa. Oh, Oke, Si terima kasih multi- Jessica. Iya, multi talenta ya. banyak bisanya. Bukan ular Multifungsi, maksudnya. Kak. Oke. Ya, sekarang Yeskiel, silakan. Oke. Shalom semuanya. Terima kasih untuk Alkitab sudah mengundang untuk menjadi tamu ya di sini. Perkenalkan, nama saya Yeskiel Henok Yonatan. Saya sekarang domisili di Batam, melayani di gereja Anglican Church of the True Light, Diocese Singapura. Iya, jadi sekarang pelayanan sebagai asisten gembala. Oh, wow. Luar biasa ya, ada gembala saja. yang ikut hari ini. Itu saja perkenalannya. Oke, Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini temanmu Ray juga menyapa. Hai Jessica dan Yeskiel, salam kenal. Oh, nyapa kedua guestnya. Padahal udah kenal ya. Oke, karena kedua guest kita sudah Pengen lebih kenal berkenalan. mungkin. Oh iya, benar. Ya, kita akan segera mulai untuk acara kita malam hari ini. Sekali lagi kita akan membahas tentang gereja mula-mula, terdapat dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Kita akan bersama-sama melihat dan mempelajari cara hidup jemaat mula-mula. Apa rahasianya sehingga mereka juga bisa hidup dalam kesatuan, dalam kehidupan berbagi, bahkan dengan ketulusan, ya. Itu nanti yang akan kita kulik bersama-sama dari perikop ini. Kita akan segera mulai, tapi langkah 0 sebelum memulai penggalian kita harus berdoa dulu. Iya, Ya. betul sekali. Untuk itu Kak Yudo bisa membuka dalam doa. Oke, baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami berdoa kepadamu untuk malam hari ini, mengucap syukur karena Tuhan beri kami waktu untuk ber-PA bersama dengan teman-teman kami di berbagai tempat dengan teknologi yang Tuhan sudah beri. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu ini, untuk teknologi ini,
Dan Tuhan kami berdoa juga untuk teman-teman kami, Jessica maupun Yeskel, Tuhan tolong berkati mereka juga. Dan Tuhan tolong jaringan, listrik, dan segala macam yang kami gunakan, Tuhan semua berjalan dengan baik. Ya berdoa Tuhan, teman-teman kami yang juga mengikuti acara ini juga Tuhan berkati, Tuhan buka pikiran dan hati mereka dengan firman Tuhan juga, sehingga kami semua boleh diberkati oleh Tuhan malam hari ini. Dalam saya kami berdoa, amin. Amin. Iya, sebelum kita mengulik dan menggali lebih dalam dari perikop bersama Yeskel dan juga Jessica, kita akan sedikit menjelaskan ya tentang latar belakang atau mungkin istilah yang teman-teman udah sering pakai, gereja mula-mula gitu ya. Mendengar istilah ini pastinya ada latar belakangnya kenapa namanya gereja mula-mula atau jemaat mula-mula yang disebut saat itu. Nah, ini gereja mula-mula ini muncul setelah hari Pentakosta ya. Kalau kita lihat 1 dan 2 minggu kemarin kita di Alkitab membahas tentang bagaimana Yesus telah naik ke surga ketika murid-murid menanti 10 hari, setelah itu Pentakosta atau turunnya Roh Kudus itu terjadi. Setelah itu kehidupan para murid atau para rasul, bahkan 120 itu orang yang saat itu ada di ruang atas yang menerima Roh Kudus itu dikatakan diberikan kuasa oleh pada Roh Kudus sehingga mereka juga bisa bersaksi. Ketika Petrus berkhotbah akhirnya dikatakan 3.000 bertobat dan memberikan dirinya dibaptis. Nah, setelah itu kehidupan mereka terus berbakti kepada Allah, mereka bertekun, mereka selalu berbagi milik mereka, bahkan dikatakan ada sakramen yang dilakukan setiap hari ya, perjamuan kudus. Sehingga kehidupan yang ideal itu akhirnya terjadi sebagai satu komunitas. Kalau kata gereja kan artinya dipanggil keluar ya untuk menjadi eklesia, untuk menjadi orang-orang yang kudus di dalam persekutuan. Nah, itulah komunitas gereja secara realnya terjadi setelah Roh Kudus turun atau Pentakosta turun. Iya. Dan juga gereja mula-mula itu bercirikan beberapa hal. Yang pertama adalah kehidupan bersama, tadi disebutkan, komunal, mereka membagi apa yang mereka miliki supaya orang lain dalam komunitas itu nggak kekurangan gitu. Kemudian mereka juga mempunyai kesatuan dan persatuan dalam hati, iman, kasih dan pikiran, kemudian persekutuan dan ibadah yang terus-menerus dan tekun mereka lakukan baik di bait Allah sendiri maupun dalam rumah-rumah mereka masing-masing. Kemudian yang sangat penting juga, mereka juga bertekun dalam pengajaran para rasul. Jadi ini adalah satu hal yang sangat memperkuat iman mereka dalam pengajaran sehingga mereka terus-menerus berada dalam persekutuan mereka yang sangat erat itu. Iya, kuncinya itu tadi ya, adanya persekutuan dan berfokus kepada satu pribadi, yaitu menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan, gitu ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, itu kehidupan jemaat mula-mula terus diberikan pertumbuhan rohani secara luar biasa oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Dan kalau kita lihat sampai ke kisah para rasul 4, kalau kita lihat sedikit kisah para rasul 4 itu terjadi juga terus pertambahan murid ya, ketika saat itu para rasul juga setelah, karena Petrus pernah berkhotbah di Serambi bersama Yohanes, akhirnya kan dia di penjara, terus dia tetap bersaksi atas nama Yesus gitu, tapi karena tidak ada kesalahan yang dimiliki, akhirnya mereka dibebaskan. Dan di kisah Rasul 4 dikatakan mereka tetap hidup dalam persekutuan dan ada doa yang mereka panjatkan ya. Makanya di kisah Rasul 4 ayat 31, 32 dikatakan Roh Kudus memenuhi mereka kembali ya. Roh Kudus memenuhi mereka sehingga mereka semakin berani bersaksi tentang siapa Yesus yang menyelamatkan itu. Iya. Nah, setelah itu makanya ada kehidupan jemaat mula-mula di pasal 4 bagian terakhir yang akan kita gali hari ini melalui penggalian kita bersama Yeskel dan juga Jessica. Iya. Ya. Oke, nah. Langkah yang kita akan lalui pertama adalah langkah untuk melakukan nyimak gitu ya. Dan kita menyimak pertama kali adalah dengan membaca. Iya. Membaca berulang-ulang ya kalau saya. Jadi langkah pertama kita akan membaca bagian ini. Saya akan minta Yeskel membaca ayat yang ke-32 sampai ke-34, kemudian Jessica ayat 35 sampai ke-37. Silakan Kak. Berarti dari saya duluan ya. Iya. Cara hidup jemaat dari Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah.
Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ya, lanjut. Ayat 36, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin. Oke, demikian jauh pembacaan kita. Kiranya teman-teman juga bisa terus mendengar dan juga memahami firman Tuhan, bahkan menggali. Nah, secara ini kita akan menggali sama-sama. Langkah pertama dulu ya, langkah simak. Kita akan lihat teks dari ayat per ayat ya, di bagian satu ini. Kalau kita lihat dari ayat 32 ini, sebenarnya dari mana kumpulan orang percaya ini berasal? Kalau kita merujuk lagi ke Kisah Rasul 2 ayat 41, dan kesaksian apa yang dapat kita lihat dari hidup mereka kalau dilihat dari ayat 32. Ini nanti bisa dari Jessica dulu ya. Nanti kalau ada yang mau menambahkan atau Yeskel mau menambahkan juga silakan. Ya, silakan. Ya, saya akan jawab pertanyaannya, dari mana orang-orang percaya ini berasal? Kalau kita lihat dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang 41, orang-orang percaya ini awal mulanya itu dari orang-orang yang menerima ajaran rasul-rasul, lalu memberi diri mereka untuk dibaptis, dan kalau menurut saya itu setelah dibaptis mereka pasti akan pelayanan, ya kan Kak? Terus mengapa apa yang bisa mereka rasakan dari mereka menyerahkan diri mereka untuk Tuhan, yaitu mereka memberi kepunyaan mereka lebih dari yang mereka punyai untuk dimiliki bersama-sama. Jadi apa yang mereka punya itu nggak mereka miliki sendiri, tapi dimiliki bersama-sama dengan sesamanya. Nanti hasilnya dari apa yang mereka miliki itu mereka jual, lalu mereka serahkan. Kalau menurut pandangan saya itu diserahkan untuk pembangunan tempat ibadah dan membantu sanak saudaranya yang mungkin belum berkecukupan. Itu Kak. Oke, iya. Ada penambahan dari Yeskel? Kayaknya udah oke itu. Oke banget ya. Iya, karena udah langsung lihat teksnya. Ya, jadi benar ya kalau kita lihat Kisah Rasul 2, jadi saat itu setelah Petrus berkhotbah memang 3.000 jiwa ditambahkan dikatakan saat itu ya, dan ada kemungkinan juga kalau dilihat Kisah Rasul 2 bagian terakhir itu ya, dan mereka juga selalu kuantitasnya ditambahkan, berarti lebih dari 3.000 lagi ditambahkan ya, adanya terus pertumbuhan secara kuantitas bahkan juga kualitas di dalam gereja mula-mula saat itu. Iya, dan juga ada satu satu kalimat ya yang buat aku tuh menarik gitu, karena mereka sebutkan ayat 1 mereka disukai semua orang dan jumlah mereka semakin bertambah gitu. Mereka disukai semua orang gitu. Jadi cara hidup mereka itu ternyata di Kisah Rasul 2 itu juga kita lihat mereka disukai oleh orang-orang di sekitar mereka. Jadi mereka memberikan kesaksian yang baik ya dari cara hidup mereka seperti itu. Iya, ada kan kehidupan lagi yang dia 32 ya, kesehati, sejiwa itu satu istilah yang sebenarnya mirip-mirip tapi dipisah ya, sehati, sejiwa. Itu artinya ada satu kesatuan di dalam komunitas yang murni di gereja mula-mula, yang mana hidup mereka itu tadi ya, seperti Jessica bilang, tidak membedakan milik mereka sendiri, tetapi ini menjadi kepunyaan bersama. Wow, ideal sekali. Nah, sekarang ini Yeskel nih, bagaimana para rasul memberi kesaksian dan apa yang mereka saksikan? Seterusnya di ayat 33. Oke, kalau kita seperti kita lihat ya, misalnya di ayat 33, boleh saya bacakan lagi aja ya. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Di sini saya ngelihat ada hal yang menarik ya. Kita lihat ada pertumbuhan kuantitas tuh di antara jemaat. Kuantitasnya semakin bertambah, dan juga tadi saya yakin juga, dan Kak Roma yakini juga tadi kualitasnya juga bertambah. Tapi yang jelas di sini kalau kita lihat cara gereja mula-mula, pesan yang disampaikan pada mimbar gereja, katakanlah ya mimbar gereja pada gereja mula-mula, mereka betul-betul menyampaikan pesan yaitu tentang Yesus Kristus, kuasa kebangkitannya. Nah, jadi mungkin inilah yang menjadi alasan
atau inilah yang menjadi kesaksian dari para rasul-rasul itu. Terus kemudian kalau kita tarik ke dalam masa kini, kita kayak jadi mengambil suatu pembelajaran ya, kayak pembelajarannya itu kayak kita ironis aja gitu loh. Gereja zaman sekarang itu sudah mulai kehilangan Kristus, padahal gereja didirikan oleh Kristus dan kuasa kebangkitannya, tapi banyak gereja yang kehilangan Kristus, digantikan oleh gereja yang berpandangan perspektif teologik gitu kan, atau gereja yang menekankan kemakmuran kayak gitu. Jadi Kristus telah hilang, bahkan kadang lebih ke egosentris gitu loh. Jadinya kesannya kayak bukan soli deo gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan, tapi malah jadinya menurut saya pribadi, akhir-akhir ini gereja lebih ke soli ego gloria gitu loh. Segala kemuliaan bagi saya. Begitu. Itu saja sih. Terima kasih. Oke. Iya ya, ini jadi udah mulai mengaburkan arti Injil yang sesungguhnya. Nah, itu yang sebenarnya kita perlu hati-hati sekali ya, dimana kalau kita ngomongin tentang gereja ya berarti membicarakan tentang Injil. Kalau di sini satu fokus mereka yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus tadi yang disampaikan, kasih karunia yang paling dikatakan. Iya. Dan aku lihatnya juga tadi dengan Kak Yakiem gitu ya. Mereka memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dengan kuasa yang besar. Jadi mereka tuh diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk memberitakan dengan berani. Padahal mereka tuh kayak di kandang macan gitu ya. Mereka tuh di Yerusalem gitu loh. Jadi mereka tuh di kandang macan, mereka berbicara tentang Yesus. Bahkan di pasal 4 ini di atasnya mereka kan akhirnya berhadapan langsung dengan mahkamah orang Yahudi gitu kan. Mereka dipanggil, mereka disuruh nggak usah ngomongin tentang Tuhan Yesus lagi gitu kan. Tapi mereka punya argumen mana yang perlu diturutin, Tuhan sendiri ataukah manusia gitu. Nah itu pikir argumen yang sangat valid itu, nggak bisa lagi kita nggak mematahkan itu. Apalagi mereka bicara tentang kami nggak bisa diam, kami nggak bisa tidak mengatakan apa yang sudah kami lihat dan dengar. Jadi itu adalah satu hal yang membuat mereka tuh legit gitu sebagai saksi utama dari kebangkitan Yesus Kristus gitu. Wow, ini wow, keren. Boleh tambahin sedikit? Boleh tambahin sedikit? Boleh. Ya. Jadi kalau saya lihat ya dari apa tadi yang disampaikan oleh Kak Yudo juga, wah jadinya kayak miris juga ya zaman sekarang ini. Kita hidup ya mungkin nggak sesusah zaman dulu ya, mereka gitu kan betul-betul bakal kehilangan nyawa jika mereka memberitakan Injil. Tapi zaman sekarang kan ya mungkin untuk konteks kita Indonesia nggak separah itu ya kan, walaupun ya kita tahu banyak orang Kristen juga yang akhirnya mungkin isunya agak sensitif ya kayak di penjara atau apa gitu karena memberitakan Injil. Tapi setidaknya kita tidak kehilangan nyawa gitu loh, nggak sampai hilang nyawa, walaupun mungkin ada beberapa kasus yang tidak dinaikkan ke publik. Nah maksud saya intinya adalah kenapa mereka bisa begitu semangat untuk memberitakan Injil, padahal mereka situasinya genting banget. Sedangkan kita tidak sebegitu parahnya, tapi kita terkadang lari dari tugas kita sebagai orang percaya untuk memberitakan Injil dengan alasan kayak, aduh ini bukan kapasitas saya, biarlah hamba Tuhan atau guru Injil deh yang memberitakan Injil, ini bukan kapasitas saya gitu loh. Jadi, atau mungkin kayak, aduh takut nih mulai ceritakan atau beritakan Injil dengan cara yang bagaimana gitu. Nah itu saja sih dari saya. Oke. Jessica, ini ada teman kamu kayaknya yang join nih. Ini teman sekolah ya? Iya nih Kak. Aduh, mohon maaf ya Kak, agak ramai. Nggak apa-apa. Ya, nanti temennya bisa join di waktu berikutnya ya. Oke, ya. Atau temennya mau tanya. Hah? Aduh, tanyanya pasti ya Kak. Boleh, kalau mau nanya temennya juga silakan ya. Bisa ikut menggali ya. Ikut menggali dulu sama-sama dengan kita, oke. Jadi setuju sekali tadi ya, dikatakan di para rasul di sini memberikan kesaksian dan apa yang mereka saksikan itu tentang Yesus Kristus. Karena itu tadi di ayat 33 dikatakan sekali lagi itu karena kasih karunia ya. Mereka pun bisa saat itu menyaksikan tentang kuasa kebangkitan Kristus itu karena kasih karunia. Dan luar biasanya kasih karunia itu udah melimpah. Tapi dilanjutkan lagi dengan kata melimpah-limpah. Lalu kasih karunia itu udah wow, sebegitu banyaknya. Dan itu yang mereka terima dari Roh Kudus yang menyertai mereka sehingga mereka berani dikatakan untuk menyaksikan tentang Yesus Kristus. Oke, yang ketiga, mengapa semua orang percaya saat itu bisa hidup dengan tidak berkekurangan? Kalau kita lihat ayat 33 sampai ayat 35. Mungkin bisa dari Jessica dulu, nanti kalau Jessica menambahkan silakan. Oke, Kak. Mengapa orang-orang selalu berkelimpahan dan tidak berkekurangan? Karena kalau di gereja
kan biasanya doa itu kayak waktu ngasih persembahan kan nanti pasti akan Tuhan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Sedangkan jemaat-jemaat ini memberi lebih dari yang mereka punya. Bayangkan nanti Tuhan akan melipatkan seberapa kali. Padahal mereka itu hitungannya kalau mereka punya 10, mereka ngasih 20, lebih dari yang mereka punya. And then itu mereka jual semua apa yang mereka punya buat orang lain. Kayak emang boleh sebaik ini gitu. Mereka memberi apa yang lebih dari mereka punya, mereka menjual apa yang mereka punya, lalu diberikan kepada orang lain sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu kan? Oke. Nah, dari Yeskel ada tambahan? Ya kalau dari saya sendiri sih udah benar ya jawaban tadi ya. Mereka menjual apa yang mereka miliki, mereka memberikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Tapi saya lebih ke pengen nariknya itu ke dalam suatu pemikiran yang pastoral mungkin ya. yang artinya itu bisa jadi autokritik bagi kita semua begitu. Maksudnya mereka di jemaat mula-mula itu tidak egosentris gitu loh. Mereka begitu ingin berbagi gitu kan. Coba kalau bayangkan zaman sekarang gitu ya, mungkin ada jemaat yang mungkin nggak kenal dengan jemaat yang lain gitu loh. Mungkin mereka bergereja, berjemaat di tempat yang sama tapi nggak saling kenal gitu. Nah ini kan sudah bertolak belakang dengan kasih yang semula, yang seharusnya ada dalam gereja. Bagaimana gereja yang mula-mula itu berjumpa dengan Kristus begitu senangnya sehingga mereka kayak mau share kasihnya itu ke banyak orang begitu loh, sehingga mereka nggak hidup untuk diri mereka sendiri, tapi mereka berusaha bagaimana bisa menutupi kekurangan masing-masing dari orang lain. Nah ini mungkin jadi contoh yang bagus ya gitu ya, jadi contoh yang bagus dan sekaligus warning, pengingat bagi kita untuk oh iya ya, sebenarnya gereja yang sesungguhnya itu seperti ini. Mereka hidup dalam fellowship yang bagus, yang karib, yang gitu, yang saling mengerti satu dengan yang lain tanpa harus ada judgment di antara mereka yang berlebihan, tapi mereka bisa menutup kekurangan satu dengan yang lain. Itu. Iya, benar sekali ya. Jadi ada satu dasar yang menjadi patokan mereka ketika mereka saling berbagi dan memberikan kepada yang berkekurangan, karena itu tadi kasih karunia yang melimpah-limpah ya. Kalau di ayat 33 dikatakan kalau nggak ada dasar itu pasti siapa yang suka memberi dengan matematika manusia kayak gitu ya. Ini kan matematikanya Tuhan nih yang kerja. Kalau matematikanya manusia, kalau kita memberi ya kita habis. Tetapi mereka juga percaya gitu. Maksudnya mereka mempercayai rasul-rasul. Jadi kalau di ayat yang ke 33 gitu ya, mereka ayat 34 atau 35. Jadi mereka tuh ngejual harta benda mereka, ngejual tanah mereka, ladang mereka, kemudian mereka membuang hasil yang mereka taruh di depan kaki para rasul. Aku agak menarik ini kata di depan kaki para rasul, berarti di bawah gitu kan, berarti kayak diberkatin atau apa gitu. Tapi ini juga jadi satu bentuk ketaatan, iya, penyerahan kepada satu otoritas yang tinggi supaya mereka dengan hikmat itu juga, uang itu mereka bisa memberkati kehidupan jemaat yang lain. Dan 3.000 orang ini mungkin tadi juga aku pikir 3.000 orang ini saling kenal apa enggak gitu. Banyak banget gitu. Tapi karena tadi disebutkan juga mereka sering makan di rumah masing-masing, memesan roti gitu kan, terus mereka juga melakukan itu sehari-hari itu. Aku pikir ada kedekatan yang dalam gitu antara satu orang dengan orang yang lain. Yeah. Pada akhirnya kan memang saking terus bertambahnya akhirnya dipilih beberapa orang yang akan bisa melayani meja, makanya ada 7 tambahan murid ya setelah Rasulullah memilih di Kisah Rasul selanjutnya. Tapi udah kita lihat di sini ada satu kemurah hatian, sikap yang murah hati yang ditunjukkan oleh para murid dan para rasul. Bahkan tadi kata Kak Yudo 2 kali bahkan disebut ya mereka menaruhkan hasilnya di bawah kaki para rasul, yang salah satunya nanti akan kita bahas sebentar lagi gitu ya. Nah ini yang kita mau lihat nih, siapakah Yusuf kalau kita lihat dari 36 sampai 37 dan apa yang dilakukan oleh Yusuf ini. Silakan. Sekarang Yeskel ya. Ya. Jessica. Aku ya? Kakak. Oh. Ya, silakan. Yeskel dulu. Siapakah Yusuf ya? Oh, siapakah Yusuf? Oke. Dari ayat 36 sampai 37. Kalau dari ayat 36 dan 37 sih
keterangan yang diberikan Alkitab tentang siapakah Yusuf. Yusuf ini saya baca aja ya. Di 36 demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Kemudian ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saya sendiri belum banyak pelajari tentang latar belakang dari Yusuf si Barnabas ini. Tapi yang jelas di sini lebih ditekankan kepada apa yang dia lakukan ketimbang dari asal usulnya dia sendiri. Tapi yang dicatat di sini adalah ia menjual ladang miliknya dan membawa uang itu dengan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Menurut saya ada begitu banyak orang yang dikatakan membawa persembahan kepada kaki rasul-rasul ya, ada banyak orang. Tetapi ini menjadi pertanyaan juga ya untuk saya. Kenapa nama Yusuf ini muncul dengan tersendiri gitu loh, secara kayak dikhususkan gitu. Ada apa dengan nama Yusuf ini? Kenapa dia dituliskan secara personal gitu loh? Padahal kita tahu ada banyak orang yang ngasih persembahan kan. Tapi kenapa nama Yusuf dituliskan secara personal? Mungkin kakak-kakak bisa tolong bantu memberikan jawaban mungkin. Ya, Jessica mau menanggapi dulu? Boleh. Boleh, ya, coba. Tadi pertanyaannya gimana tadi, Kak? Kenapa nama Yusuf itu spesifik dituliskan? Padahal kan bisa nama-nama yang lain. Kenapa harus Yusuf Barnabas ini? Kalau buat saya, kayaknya menurut saya dia tuh yang lebih dekat sama rasul-rasul. Iya, ada kedekatan ya. Ibaratnya, atau mungkin ya Kak, mungkin perkiraan saya. Si Yusuf ini orang yang berada, ibaratnya dia tuh punya ladang banyak, peliharaan banyak, atau yang lain-lainnya itu kayak dia tuh ibaratnya orang yang berada dan dipandang mampu di jemaat-jemaat itu. Sedangkan waktu setelah dia menjadi jemaat mula-mula itu, dia rela menjual semua semua harta miliknya terus dibagi-bagikan dan dibawa ke depan kaki rasul. Sedangkan rasul-rasul itu kan orang-orang kepercayaan. Mungkin sudah saking seringnya si Yusuf ini ngasih persembahan gitu. Jadi dia punya kedekatan sendiri di sini. Iya, betul. Saking seringnya ngasih persembahan ya. Jadi kalau kita lihat kan memang asal usulnya dikatakan di sini dia itu dari Siprus dan dia dari keturunan Lewi gitu. Ada yang memang mengatakan beberapa penafsiran bahwa memang satu sisi Yusuf Barnabas ini adalah orang yang memiliki ladang yang cukup gitu untuk bisa dipersembahkan kepada para rasul saat itu yang dalam pelayanan. Tapi satu sisi juga kalau kita lihat dari namanya kan disebut artinya ya anak penghiburan, sesuai dengan namanya ya, beda dengan orang-orang zaman sekarang namanya A tapi sikapnya B gitu ya. Tapi di sini katakan namanya anak penghiburan yang punya arti itu ya dia memang suka menghibur melalui pelayanannya kepada sesama. Kalau saat itu mungkin melalui dana atau melalui uang atau tanah yang dia miliki, dia itu berikan gitu kepada gereja atau kepada komunitas yang ada untuk bisa saling melengkapi atau melakukan tugas penata layanan dan lain sebagainya. Bahkan tadi kalau si ISGL tanya kenapa Yusuf Barnabas ini ditunjuk spesifik, karena nanti kalau kita lihat di Kisah Rasul selanjutnya itu Barnabas ini menjadi salah satu dari 7 murid yang dipilih untuk melakukan pelayanan meja. Dan ketika itu juga dari Kisah Rasul 10 kalau nggak salah ya, Yusuf Barnabas, lebih lanjut nanti namanya jadi Barnabas ya, Barnabas yang sering disebut, ia menjadi salah satu mitranya Paulus dalam perjalanan misi yang pertama. Setelah itu kan dia balik lagi ke Antioquia untuk melakukan perjalanannya bersama si Markus ya, Yohanes Markus. Aku juga melihat, saya mau silakan Kak, silakan. Kalau aku melihat si Yusuf Barnabas ini, Yusuf atau Barnabas ini kan penulis kita Paulus itu kan Lukas gitu kan, dan dia tuh kan disebutkan di teman-teman baca terus Kisah Para Rasul, nanti Lukas itu juga ikutan sama Paulus untuk dalam perjalanan misinya gitu. Dan kemudian itu dia ketemu sama si Barnabas. Penyebutan nama Barnabas di depan ini adalah kayak homage gitu ya, kayak penghormatan gitu. Oh si pembaca ini tahu juga tentang dia gitu, makanya dia sebutkan juga nama ini di depan sehingga orang tahu tentang karakteristik atau kesaksian tentang si Barnabas ini. Iya, tadi saya mau menambahkan apa? Ya, saya mau menambahkan, jadi setelah saya pelajari lagi teksnya gitu kan,
saya melihat ini ya. Di sini kan di dalam ayat yang ke-36 ini dia memberikan suatu keterangan seorang Lewi. Kalau kita menggunakan, kalau dalam kami teologi dulu ada kami namanya studi intertekstual ya. Kalau kita lihat dari perjanjian lama, orang Lewi ini adalah mereka yang menerima persembahan. Nah, sebaliknya nih, ini sekarang ada orang yang jelas-jelas keturunan Lewi, justru malah menjual miliknya dan memberikan persembahan untuk pelayanan. Nah, ini kan terbalik nih. Biasanya dia yang menerima persembahan karena dia nggak kerja, dia nggak sama sekali, seharusnya dia nggak punya tanah bagian begitu loh dalam pembagian 12 suku Israel, orang Lewi dikhususkan. Tapi kita ketemukan di sini ada seorang Lewi yang dia jual miliknya dan memberikan persembahan. Nah, ini bagus ini. Jadi kayak, kalau saya selalu pengen ambil tarik ke ini ya, ke implementasi pastoral gitu ya. Saya nariknya kalau seorang pendeta juga nggak harus hanya menerima gitu loh. Mereka juga bisa memberi, bisa membantu gitu kan. Bisa memberi dan membantu. Seperti yang dilakukan juga oleh Barnabas ini tadi. Padahal dia orang Lewi, tapi dia ikut membantu pekerjaan para rasul. Nah, itu saja dari saya. Oke, iya. Jadi memang secara dari suku memang sudah jelas ya asal mulanya dari dia salah satu dari 12 suku Israel, dan ya Lewi juga jabatannya memang beda-beda ya, nggak semua memang jadi imam gitu, tapi ada yang melakukan tugas penata layanan. Mungkin salah satunya juga di Barnabas ini yang masuk dalam penata layanan gereja saat itu. Ini seperti tanggapan Ray juga, Yusuf keturunan Lewi. Lewi adalah turunan pelayan Tuhan. Mungkin kaitannya karena dia orang yang harusnya layak menerima persembahan, tapi justru dia memberi. Iya. Karena dia tahu itu dia. kan, ya, mungkin dia salah satu orang yang sudah tahu anugerah yang berlimpah-limpah itu yang diterima dari Roh Kudus, dan dia juga melakukan itu untuk tugas pelayanan ini visi. Dari Ray, mantap sekali, para rasul menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Benar sekali. Benar banget. Okay. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya ya. Langkah analisa. Mengapa jemaat mula-mula ini menjual tanah dan ladang milik mereka dan membagi-bagikannya untuk dipakai bersama? Tadi kayaknya Jessica ya? Jessica. Tadi ya. Sekarang berarti Eskiel. Terakhir ya. Tadi Oh, aku, ini tadi Eskiel aku, ya. terus Akhirnya sekarang Eskiel, Jessica. ya. Ini sekarang Jessica. Mengapa jemaat mula-mula ini menjual tanah ladang milik mereka dan membagi-bagikannya untuk dipakai bersama? Silakan. Kalau kita lihat di ayat 32, saya izin membacakan ya Kak, yang bagian ini. Bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Lalu disambung ayat 34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Karena mereka itu sudah, hidupnya sudah berkecukupan, mereka sudah nggak berkekurangan, jadi dating like, oke, aku sudah cukup dengan apa yang aku punya. Tapi ada saudaraku yang belum menikmati apa yang aku punya, jadi mereka, ini buat saudaraku, biar mereka juga merasakan kecukupan yang aku rasakan. Kalau menurut itu kayak gitu Kak? Iya. Dari Jessica mau menambahkan nggak? Oke, kalau dari saya sih, saya ngelihatnya ya, coba kalau dari sudut, mungkin saya coba mikirkan mereka ini dari sudut psikologinya mereka mungkin ya. Jadi ketika mereka bertemu dengan kasih yang kayak kita pertama kali jatuh cinta gitu. Pertama kali jatuh cinta itu kan waduh, berbunga-bunga gitu kan, seolah-olah dunia ini kita berikan kepada sang kekasih gitu kan. Nah, kita melihat kalau jemaat ini memang betul-betul ada dikasih yang betul-betul hangat mula-mula, sehingga tenggang rasa di antara mereka juga itu luar biasa gitu loh. Mereka nggak memikirkan kepentingan mereka sendiri, tapi mereka berusaha untuk tadi seperti yang saya sudah katakan, mereka berusaha untuk share itu tuh, kasih itu tuh dengan ya materi yang mereka miliki. Mereka mengerti kekurangan orang lain, empatinya itu sangat luar biasa aktif. Mungkin rasa ini timbul dari rasa sepenanggungan, karena mereka ngerasa kalau mereka tuh sekarang lagi diintimidasi kan. Mereka tuh adalah kaum-kaum yang mungkin
dikucilkan begitu loh, kaum yang mungkin dikucilkan karena kekristenan belum se-wow itu, dan jumlah 3.000 dan kemudian Petrus khotbah lagi 5.000 itu nggak seberapa dibandingkan dengan jumlah sensus penduduk secara total begitu. Nah jadi sebenarnya jumlah mereka sangat kecil, jadi mungkin karena ada tekanan yang luar biasa dan juga ada rasa sepenanggungan, dan yang paling utama adalah kasih yang mereka rasakan berlimpah-limpah itu tadi yang dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya, itu menjadi alasan sehingga mereka hidup dalam keharmonisan yang luar biasa dan keakraban yang karib. Itu kalau dari saya. Iya. Jadi kuncinya itu kasih ya, kasih yang menjadi dasar hingga mereka membagi-bagikannya untuk dipakai bersama gitu. Dan saya juga setuju kalau di dalam apa yang mereka miliki, mereka tidak berkekurangan karena mereka kaya. Saya pikir di sini bukan hanya orang kaya yang membagi-bagikan tanah miliknya gitu, tapi dalam keadaan mereka saat itu, seberapapun yang mereka miliki ya itu dipakai untuk penata layanan gereja mula-mula gitu. Bahkan ya kalau memang puji Tuhan ada yang kaya yang membagikan harta milik mereka yang menjadi emas satu-satunya gitu, atau harta milik mereka ini kan jadi gitu ya, fondasi mereka untuk bisa menjalankan hidup gitu ya, tapi itu pun diberikan untuk tugas penata layanan bagi para rasul tadi. Ya terutama tadi ada kalimat atau frasa kita bilang sehati sejiwa. Kalau kita memiliki betul-betul sehati sejiwa, ketika kita melihat saudara kita dalam keadaan yang kekurangan, itu pasti akan melakukan sesuatu gitu. Dan aku pikir ini satu juga bentuk ya, bukan mereka hanya menerima tentang firman Tuhan, tentang pengajaran, tapi mereka benar-benar hidup dalam pengajaran itu gitu. Jadi ingat Tuhan itu minta sama kayak orang muda yang kaya dia, juallah hartamu gitu, kemudian datanglah kembali jadi ikutlah aku. Jadi kayak mau, iya itu benar-benar untuk ke dalam gitu. Yang paling penting buat kamu itu apa gitu. Jadi dalam perasaan hati sejiwa itu ada benar-benar pewujudan dari kepercayaan atau iman mereka terhadap firman. Iya benar. Jadi mereka tahu harta itu bukan milik mereka bukan owner, tapi mereka itu manajer ya, pengelola yang Tuhan percayakan untuk mengelola milik mereka untuk dipakai bersama. Karena milik yang owner itu adalah Tuhan gitu ya. Tapi untuk mengelola semua keuangan atau tanah itu adalah jemaat bersama untuk dipakai bersama. Wah, ideal banget kalau gereja saat ini juga melakukan ini ya. Oke, kita coba dari berikutnya ya. Atas dasar apa jemaat mula-mula menerapkan cara hidup yang baru seperti ini? Mungkin Yeski yang sekarang ya. Kalau atas dasar apa gereja ini, tentu kita akan buat biasanya kita akan langsung jawab ke kesimpulan ya, kesimpulan dengan satu kata, kasih gitu kan. Tapi sebenarnya kasih ini timbulnya dari mana gitu loh. Kasihnya timbul dari mana? Kasih ini timbul dari kesaksian para rasul tadi tentang kuasa kebangkitan Yesus. Jadi mereka memang berdasarkan pendengaran mereka tentang kuasa kebangkitan Yesus yang mereka dengar dari para rasul, ini yang akhirnya menimbulkan juga rasa kalau mereka dikasihi oleh Tuhan, sehingga mereka juga ingin share kasih itu. Jadi menurut saya itu ya, atas dasar apa mereka melakukan itu semua, kehidupan yang seperti itu ya, tentu atas dasar mendengar tentang kebangkitan Yesus Kristus, tentang kasih yang Tuhan berikan gitu loh. Yesus sebagai sang pembebas mereka daripada kekangan dosa mungkin begitu. Iya. Dari Jessica ada tambahan? Setuju banget Cukup ya. Karena emang Tuhan itu lebih dulu mengasihi kita sebelum kita mengasihi Dia. Yes. Wih, sedap. Mantap. Mantap. Iya, dari dasarnya kasih dan pengalaman Pentakosta. Sekali lagi kalau kita ngelihat konteksnya, berarti ya di mana Roh Kudus memang sudah itu istilahnya bekerja secara luar biasa dalam kehidupan hati umat yang percaya. Dan saya pikir zaman sekarang ini juga gereja masih punya Roh Kudus atau enggak, tanda tanya, harusnya iya gitu. Tapi bagaimana Roh Kudus itu bisa secara leluasa bekerja dalam kehidupan gereja ini yang harusnya juga menjadi satu evaluasi bagi gereja-gereja. Sebenarnya adalah momen ini yang saya belum jelaskan. Tapi juga ini surat Paulus ke Filipi ya, Filipi 4 ayat 1-4 gitu. Jadi ada nasihat untuk hati sedikit, satu hati, satu jiwa. Jelas Kak, sorry Kak, kurang jelas suaranya, kayak agak ada berisik-berisik. Mungkin sinyal kali ya. Sorry. Jessica suaranya jelas. Agak putus-putus Kak. Wow.
Putus ya? Iya. Suara kita agak putus-putus. Sekarang gimana? Udah masih agak putus-putus? Better Coba lah. kakak ngomong. Gua ngomong lagi ya. Iya. Oke, tadi aku ingat dari surat Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 4 gitu ya. Itu dibilang jemaat itu harus satu pikir, kemudian dalam satu kasih, satu jiwa gitu. Jadi banyak hal yang dorongan-dorongan untuk kita bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus saling mendukung sama lain. Jadi bukan hanya sekadar kasih gitu ya. Tadi betul Yesi bilang kasih berasal dari mana gitu. Tapi kemudian juga aku lihat tadi di ayat 31 itu dibilang bahwa mereka itu juga dipenuhi dengan Roh Kudus gitu. Jadi ada satu bentuk bersaksi gitu ya. Jadi berani gitu, berani menjual harta benda mereka buat komunitas mereka. Mereka berani untuk berjual latihan. Kalau pikir latihan itu kan penghasilan ya buat mereka kerja ya, dijual gitu. Jadi buat kasih apa buat jemaah. Jadi aku pikir bukan hanya satu bentuk euforia ya, euforia saya sudah mengenal Yesus, saya akan kasih ini. Tapi satu bentuk juga mereka dengan berani menyatakan bahwa kehidupanku mengikut Kristus seperti ini. Itulah pikir satu hal yang pikir serem banget belum berani gitu, masih pikirin nanti kok kayak gini gimana, nanti kok gini gimana. Tapi aku baca tadi aku pikirin satu bentuk kesaksian yang bukan hanya berkhotbah, tapi mereka memberikan bukti nyata dari kehidupan mereka dengan itu. Aku pikir powerful banget. Ya, benar-benar powerful dan meaningful. Oke, coba kita lihat ke bagian berikutnya ya. Ini pelajaran penting nih teman-teman. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kehidupan jemaat mula-mula yang sudah kita gali? Ya, dari Jessica. Kasih. Ini 50 satu kata. Kan pada jelas. Satu kata. Iya, gimana pelajarannya tentang kasih ini yang kamu dapatkan? Kayak selagi kita bisa bantu, ayo kita bantu. Selagi kita masih punya, harus kita bantu orang yang lebih nggak punya dari kita. Kita harus selalu bersyukur, kita harus bisa memberi apa yang lebih dari yang kita punya buat Tuhan. Karena buat Tuhan itu sudah ngasih kita banyak banget. Sedangkan kita yang dengan segini, kita yang selalu tercukupi, selalu bisa makan 3 kali, sedangkan di luar sana banyak yang kayak masih belum seberuntung kita gitu Kak. Jadi kita harus berbagi kebahagiaan sama orang lain. Kenal nggak kenal, yang penting kita bantu. Amin. Iya, ini satu langkah yang bagus juga ya. Keren. Bisa menerapkan kasih. Kalau dari Yeskiel, pelajaran apa nih yang kamu dapat? Kalau saya sih, pembelajaran yang saya dapat dari kisah ini adalah jika saya akan jawabnya dengan satu pernyataan. Jika memang kita atau kamu atau saya sudah merasakan kasih Allah, seharusnya kasih itu terimplementasi juga bagi masyarakat di sekitarnya. Dapat dirasakan juga bagi masyarakat sekitarnya. Kalau memang sudah bertemu dengan kasih Allah, dan sebaliknya kalau memang belum bertemu dengan kasih Allah, ya wajarlah kalau mereka ya terlalu egosentris dan berikutnya dan seterusnya begitu. Itu pembelajarannya. Jadi banyak prinsip sebenarnya yang bisa kita pelajari dari bagian ini ya, tapi sekali lagi dasarnya itu tadi ya, dari pengalaman Kudus yang sudah melahirbarukan kita sebagai orang-orang yang percaya dan mengenal Allah, dan kasih yang dari Allah yang tadi Jessica bilang sudah diberikan terlebih dahulu juga sekarang kita miliki, sehingga kita juga seperti jemaat mula-mula ya, memiliki kasih yang vertikal dan horizontal itu jalan secara berbarengan gitu. Nah, ini ada suatu mungkin tanggapannya berkaitan dengan yang berikutnya ya. Oke teman-teman, berikutnya, apakah tindakan dan gaya hidup jemaat mula-mula ini masih dipraktekkan gereja masa kini? Kalau iya mengapa, kalau enggak mengapa? Ini tadi Yeskiel juga banyak nyerempet-nyerempet ke sini nih. Silakan kamu bagikan. Pertanyaannya tadi apakah apa tadi Kak? Ulangi, boleh ulangi. Gaya hidup jemaat mula-mula itu masih dipraktekkan enggak sama gereja sekarang ini? Itu ya. Kalau pertanyaannya seperti itu kan sebenarnya kita butuh survei ya.
Butuh survei yang lanjut gitu loh. Karena kadang kalau kita bilang, kamu nggak mempraktekkan gereja mula-mula gitu, marah juga mereka gitu kan. Nggak semua orang terima gitu kan. Padahal sesungguhnya kalau kita lihat secara garis besar aja ya, mungkin ada gereja-gereja yang yang memang masih mempraktekkan gitu loh. Tenggang rasanya masih ada, diakonia, kianonianya masih ada, semuanya masih berjalan. Tapi ada juga tuh gereja-gereja yang ya bukannya mau ngejudge juga ya, cuman kayak mungkin mereka kehilangan kasih ya. Kayaknya kita boleh share lah kisah para rasul ini bagi mereka gitu, supaya mereka mengingat kembali gitu loh kasih yang semula dan bagaimana kehidupan jemaat mula-mula yang seharusnya. Oke, kalau kamu kalau ini Jessica rasa gimana? Mau nambahkan poin yang kedua dari Kak Kiel tadi, yang kalau nggak semua gereja, kayak opsional gitu, nggak semua gereja masih punya kasih itu. Mungkin kalau kita lihat di, mohon maaf ya Kak, kalau gereja yang hitungannya jemaatnya skalanya besar banget, kan bukannya nggak mungkin ya, kayak jarang gitu dalam majelis gereja itu memperhatikan setiap jemaatnya secara detail, kayak apa yang dialami jemaat ini punya masalah apa, itu jarang banget. So, mungkin ada beberapa gereja yang sudah menerapkan, tapi ya we don't know, kayak pastilah ada yang belum juga. Oke, iya, ini juga mungkin menjawab tadi ya pertanyaannya. Oh, sebelum di mana ya? Sorry Kak, suaranya masih putus-putus. Sorry Kak, suaranya Kak Roma, suaranya putus-putus. Ada noise-nya juga sedikit, kayak bunyi-bunyi gimana gitu. Seret-seret gitu. Jessica boleh mute bentar. Oke. Ya, suaranya masih putus-putus. Oh, noise-nya dari Jessica. Ya, nanti Jessica bisa ikutin pas mau bicara aja ya. Oke. Ini dulu. Ya, oke. Jadi kita lihat tadi ya. Gimana dengan gereja sekarang ini? Ini satu pertanyaan yang sebenarnya sedikit rada susah untuk dijawab. Nanti ada yang kesinggung. Jangan ada yang terlukai. Iya, tadi sempat sebutkan tentang diakonia gitu ya. Diakonia itu juga masih terus. Aku pikir semua gereja punya ya, Sosial, ya. departemen diakonia misalnya, atau kan gerakan diakonia. Ada persembahan khusus setiap minggu atau beberapa minggu sekali untuk diakonia. Tapi juga aku pikir ada kelompok sel yang dibangun di gereja-gereja pemuritan, dalam artian mereka punya banyak jemaat, tapi mereka juga punya cara untuk membangun kelompok-kelompok sel untuk mereka bisa bertumbuh bersama gitu. Dan aku pikir itu juga cara yang baik gitu. Mungkin nggak harus sampai jual rumah gitu ya, radikal banget gitu. Tapi mereka punya tempat untuk bersekutu bersama, memecahkan roti bersama-sama, untuk saling mengunjungi satu tempat dengan tempat lain, mereka berdoa bersama. Aku pikir itu tetap mencerminkan pengajaran-pengajaran ini. Memang ada, tadi aku sempat search sih, ada nggak sih komunitas yang seperti gereja mula-mula gitu? Ternyata ada gitu, beberapa di Jerman, ada juga di Amerika dan lain-lain. Tapi aku pikir ya kita semua dalam keadaan atau konteks gereja kita masing-masing, kita punya cara atau paling tidak kita punya ide gitu untuk gimana prinsip ini bisa dijalankan gitu sih. Iya, jadi secara 4 prinsip gereja ya, dari Martunia, Koinonia, Diakonia atau Didake itu secara prinsip kemungkinan masih dijalankan gitu, secara program atau departemen dalam gereja gitu. Tapi kalau kita lihat apakah hati itu tadi, hati Tuhan yang secara gereja mula-mula, kalau kita lihat di dalam ketulusan atau dalam kemurah hatian, nah itu yang mungkin kita perlu evaluasi bersama, atau mungkin kita perlu cek bersama, karena ada juga tadi ya yang tadi kayaknya di awal si Yeskiel sempat bilang ya, ada sekarang jemaat mendorong untuk beri maka diberkati ya. Ini kan satu dasar yang bukan Injil lagi, bersumber kepada kuasa kebangkitan Kristus yang disampaikan dalam pengajarannya gitu, tapi pokoknya kamu beri supaya kamu diberkati ya. Ini kan satu pemahaman-pemahaman yang memutarbalikkan kebenaran sebagai inti gitu. Jadi ya itu harus banyak melihat lagi sisinya kayak gitu, bukan hanya sekedar kayaknya semua departemennya jalan dengan baik, tapi kita nggak lihat apa yang di dalamnya itu, apakah masih ada kesehatian, ada kemurnian bahkan dalam pelayanan tersebut, atau mungkin hanya sekedar gimana? Ada kejujuran. Nah, ada kejujuran atau mungkin menyimpan sebagian, kayak kisah Ananias yang akan kita simak minggu depan gitu ya. Ya, kita perlu kalau kita ada di gereja kita masing-masing ya, kita coba lihat bagaimana gereja kita di tempat kita melayani gitu ya.
Nah, ini ada satu tanggapan juga nih kayaknya. Fernando, ini temennya Yeskel ya? Saya. Iya. Paten katanya. Jadi dalam konsep memberi kepada Tuhan itu bukan kalkulasi. Nah, membantu orang lain itu bukan tanggung jawab kita, namun membantu itu karena orang itu layak dibantu. Banyak kan orang maunya ditolong terus akan-akan menjadi tanggung jawab kita. Jadi membantu itu dalam jemaat mula-mula sebagai tanggung jawab moral. Tapi ada yang lebih inti lagi ya. Ada yang lebih inti lagi kenapa saat itu mereka memberi ya. Tadi karena pengalaman dari Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan mereka. Ada satu tanggapan dari Bu Evi, titipan Pak Broto katanya. Mantap nih Pak Broto gabung. Selain jemaat mula-mula yang semangat, ada juga yang nggak pastinya ya. Mungkin sama dengan jemaat sekarang ya. Hehehe, yang lebih kita lihat ya nggak seperti gereja mula-mula. Mungkin perlu lebih banyak cari tahu jemaat saat ini seperti jemaat mula-mula supaya bisa tetap semangat dan berdoa agar gereja kita juga menjaga prinsip gereja mula-mula. Yaitu tadi ya, perlu kita banyak cari tahu dan kita berdoa bagi gereja kita. Nah, sekarang bagian terakhir teman-teman sebelum kita menutup, apakah Anda atau Yeskiel atau Jessica juga mempraktekkan gaya hidup gereja mula-mula ini? Nah, ini mengapa? Iya dan mengapa enggak? Silakan dari Jessica dulu. Dinyalakan dulu audionya. Oke, sip. Bisa dipencet dulu audionya? Oke, lupa ya. Masih berusaha Kak. Manusiawi. Masih berusaha. Tapi apakah dalam usaha kamu juga terus melakukan itu? Ataukah seperti apa? Turun naik atau gimana? Kalau saya tidak bisa menilai diri sendiri Kak. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan selalu kasih saya kesempatan, entah kenapa itu kayak Tuhan ngasih ada aja jalan. Saat saya misalkan dalam keadaan tidak punya, Tuhan pasti memberi saya lebih dari apa yang saya minta gitu. Dan Tuhan pun ngasih saya kesempatan buat kamu harus bantu orang lain karena kamu sudah tak beri, kamu juga harus biarkan orang lain tuh mencicipi kebahagiaan dari apa yang sudah aku berikan. Jadi Tuhan selalu nuntun aku gitu loh Kak dalam usahaku untuk itu menerapkan pola hidup seperti jemaat mula-mula. Oke, mungkin bukan hanya soal uang saja atau soal tanah aja ya. Mungkin masa sekarang yang paling utama itu tadi tentang kesehatian, jiwa yang layak gitu. Membantu tuh nggak selalu lewat uang kan Kak, bisa tenaga, waktu, pikiran yang keluar dari kesehatan. Ya, oke. Ya, oke, thank you. Dari Yeskel. Apakah saya mempraktikkan gaya hidup gereja mula-mula? Karena saya juga saya jawabnya ini ya. Karena saya juga di dalam bergereja, kami juga di dalam tim gereja kami berusaha untuk selalu menerapkan ya tentang diakonianya, tentang bagaimana cara kami melihat dan peka terhadap keadaan jemaat kami gitu kan. Walaupun kami belum jadi mega church ya, walaupun kami juga belum jadi mega church, walaupun sebenarnya kuantitas bukan sebagai tanda bahwa gereja berkembang ya, cuman maksudnya intinya sekalipun jemaat kami tidak terlalu banyak tapi juga tidak terlalu sedikit, tapi kami mengembangkan prinsip ya kayak komunitas seluler seperti tadi, komsel. Jadi komsel juga kami bagi jadi 5 dan masing-masing ada pendetanya itu mengajarkan kepada ketua-ketua komselnya tentang pembinaan, dan juga pendetanya bergiliran untuk datang. Pendeta dan tim bergiliran untuk datang ke komsel-komsel masing-masing begitu. Jadi yang saya mau sampaikan adalah gaya hidup dari gereja mula-mula itu masih kami terapkan secara khusus di dalam gereja kami sendiri. Begitu, itu kami masih terapkan. Itu saja. Iya, oke. Jadi masih diterapkan sampai sekarang ini ya, dan berpartisipasi langsung juga dalam menerapkannya di gereja Yeskel. Oke, terima kasih. Ada tanggapan dulu juga dari Pak Gunawan. Gereja mula-mula kan jumlahnya 1 saja. Sekarang jumlahnya banyak aliran. Ya, ini mungkin ngomongin denominasi, ngomongin. Tapi gereja sebagai tubuh Kristus 1. Benar. Mau denominasinya apapun,
Yang penting kita bernaung dalam satu roh, dikatakan ya kata Paulus, dalam satu roh, dan kepalanya itu adalah Yesus Kristus gitu ya. Jadi sebenarnya sama aja gitu ya, mau denominasinya apapun, kita kan meminum di dalam satu roh itu tadi yang berasal dari Roh Kudus dan Yesus sebagai kepalanya gitu ya. Jadi walaupun saat itu mungkin jumlahnya cuma satu gitu ya, mungkin nama denominasinya Gereja Mula-Mula gitu, GMM gitu ya. Sekarang sudah banyak banget, nggak jadi masalah gitu. Prinsipnya tetap sama ya, gimana Gereja Mula-Mula itu hidup dalam kesatuan, hidup dalam pemberian, dan didasari oleh kasih yang berasal dari Roh Kudus yang melahirkan. Nah ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung hari ini dalam PA Online Alkitab, dan sayang sekali waktu kita sudah ada di akhir, dan kita akan hampir selesai, dan saya belajar banyak juga, dan lagi belajar lagi tentang jemaat hidup, kehidupan jemaat mula-mula dari Yeskel dan juga Jessica, bahkan teman-teman yang ikut menggali hari ini, bagaimana hidup di dalam kasihnya Allah yang terpancar melalui aplikasi nyata yang mereka lakukan ya. Kalau saat itu mereka membagikan tanah milik mereka yang itu satu-satunya tanah pusaka mereka mungkin, tapi itu mereka berikan tanpa pamrih ya, menolong sesamanya karena dasarnya adalah kasih Kristus. Ya, Kak Yudo akan memberikan kesimpulan. Iya, kalau saya tadi melihat pembicaraan kita sepanjang Alkitab ini, saya melihat bahwa gereja mula-mula itu bukan sekadar catatan sejarah gitu ya, tapi itu jadi satu cermin atau bisa kesaksian gitu ya bagi gereja masa kini untuk kita terus menyelaraskan diri dan juga menyimpan atau menjalankan prinsip-prinsip yang mereka lakukan pada saat itu. Jadi ya terus baca Alkitab, saya sebagai anak muda juga menjadi pilar gereja, biar kita semua turut ambil bagian ya dalam menjalankan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan gereja kita. Oke, terima kasih. Amin. Terima kasih Yeskel, Jessica, semangat terus sebagai gembala sidang, Kak Yeskel dan Jessica sebagai pelayanan, pelayan Tuhan yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan teman-teman semua yang sudah mengikuti hari ini, terima kasih banyak. Kita akan tutup. Yeskel bisa tutup dalam doa? Oke. Mari kita semua bersatu dalam doa. Teman-teman yang nonton live juga boleh berdoa sama-sama. Mari kita menghadap Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kasih setia Tuhan. Tuhan mendirikan suatu lembaga dan juga secara khusus untuk seri Alkitab bersama para pengerja-pengerja di dalamnya. Kami mengucap syukur untuk mereka Tuhan persediakan untuk dapat melayani Tuhan di bidang media sosial. Tuhan, kami berdoa untuk mereka, biarlah Tuhan memberikan kekuatan, hikmat bijaksana selalu, keluarganya diberkati, dan juga bertambah-tambah dalam hikmat dan pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan, dalam kecerdasan, sehingga mereka bisa memilih topik-topik yang semakin luar biasa lagi, melihat perkembangan zaman, dan juga memberikan manfaat, impact yang luar biasa bagi kaula muda, bahkan juga bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga untuk semua kami yang menonton acara live kali ini, biar kiranya Tuhan memberkati apa yang kami pelajari dari Kisah Para Rasul tentang kehidupan jemaat mula-mula. Bantulah kami, biarlah kami mampu untuk menerapkan juga dalam kehidupan kami, dalam lembaga kami, dalam gereja kami, dalam dimanapun kami berada, dan seperti apapun keadaan kami, biarlah kiranya Tuhan memampukan dan menolong kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah malam ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap pembelajaran kami berdoa tidak ada yang keluar dengan sia-sia, firman tidak ada yang keluar dengan sia-sia, tapi semuanya pasti akan bermanfaat, terutama bagi kami, menghasilkan pertumbuhan bagi hati kami, sehingga dan juga kami bisa menjadi orang Kristen yang berbuah. Berkati kedua host ya juga yang telah membantu, dan juga Jessica dan juga hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berbincang-bincang dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih Yeskel, Jessica. Sampai ketemu dalam kesempatan lain. Kita pamit teman-teman semuanya. Bye. Dan minggu depan masih di jam yang sama 7:30 waktu Indonesia Barat, kita akan ketemu masih dengan Alkitab. Dan masih juga membahas Kisah Para Rasul. Kalau hari ini kita ngomongin tentang pribadi jemaat mula-mula yang memberi tanahnya untuk di kaki Rasul, ternyata ada jemaat mula-mula yang dan Safira. Iya. Itu tetap satu jalur gitu. Iya, nggak semua ternyata murni ya. Ada juga yang coba menyelewengkan tanahnya gitu ya. Dan akan belajar dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11 tentang Ananias dan Safira, di mana Roh Kudus mendisiplin jemaat mula-mula.
Ya, ini kisah Ananias dan Safira. Teman-teman yang akan mengikuti silakan join 7:30 malam minggu depan. Oke, terima kasih.